Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua banyak nikmat, termasuk nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat sehat walafiat. Jangan lupa, tak lupa kita junjungkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada kerabatnya, sahabatnya, serta kita umatnya selaku akhir zaman. Selaku umat akhir zaman. Hari ini Mr. Wisnu akan memberikan pembelajaran agama atau tausiah ceramah singkat yang berjudul mengenai rukun Islam dan maknanya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rukun Islam ada 5 macam. Yang pertama adalah syahadat. Yang keduanya sholat. Yang ketiganya zakat. Yang keempatnya puasa. Dan yang kelimanya haji. Urutan ini tidak serta-merta disusun ya secara sembarangan. Tidak. Ada maknanya di balik semua itu. Ya. Syahadat. Setiap orang Islam haruslah bersyahadat, menandakan bahwa Tuhan itu satu, Allah itu esa, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat haruslah yang pertama sebagai bentuk bahwa seseorang itu memeluk Islam atau seseorang itu seorang mukmin atau muslim. Tentunya dengan syahadat sebagai petanda bahwa dia seorang yang beragama Islam. Selanjutnya, sholat. Sholat adalah sebagai penanda, pembeda antara orang Islam dengan orang kafir. Dilihat dari sholatnya, apakah dia sholat atau tidak. Seorang yang beragama Islam tidaklah sholat, maka dikatakan sebagai kafir atau munafik. Begitupun dengan orang yang non-Islam, yang bukan beragama Islam. Walaupun dia tidak sholat, tentunya dia sebagai orang kafir. Yang dalam bahasa ya dari agama Islam sebagai orang yang tidak beragama Islam. Nah, kemudian zakat. Tentunya di bulan Ramadan haruslah kita membayar zakat. Kenapa zakat ini urutannya di nomor 3 sedangkan puasa di nomor keempat? Apa yang menjadi pembeda? Zakat haruslah diutamakan. Ya. Mementingkan zakat itu penting di saat bulan Ramadan karena itu untuk memberikan kepada para musafir, pada fakir miskin dan sebagainya, yang mana mereka membutuhkan, memerlukan dari zakat tersebut. Sedangkan puasa di bulan Ramadan tentunya wajib. Dan selanjutnya ada juga puasa yang sunnah, dilakukan di bulan selain Ramadan. Ya. Kenapa urutannya ini harus zakat terlebih dahulu? Ya tadi,
karena harus mementingkan dahulu umat Islam yang sedang membutuhkan. Ya, puasa bagi mereka yang tidak melaksanakannya bisa diganti di lain waktu, ya, walaupun sifatnya wajib, tetapi bisa diganti di lain waktu, di bulan-bulan selanjutnya. Ya, itu bagi mereka yang sedang berhalangan, wanita, haid, nifas dan sebagainya, ataupun seseorang yang sedang sakit, itu boleh diganti. Ya, tetapi kalau zakat itu wajib di bulan Ramadan. Selebihnya jika dia ingin bayar zakat tetapi selesai bulan Ramadan, maka dianggapnya sebagai sedekah. Bukan lagi zakat. Ya. Kemudian yang kelima, haji. Haji ini diberikan di nomor terakhir karena bagi umat Islam yang merasa mampu, baik secara finansial, ekonomi, maupun fisik, jasmani, dan sebagainya. Sehingga diberikan urutan mungkin terakhir. Bagi mereka yang dikategorikan mampu, ekonomi, fisik, dan juga diberikan undangan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang hatinya diberikan undangan langsung ke Baitullah. Ya. Walaupun haji bagi mereka yang mampu sekalipun fisik, ekonomi, tetapi tidak ada diberikan undangan langsung, hatinya tidak terpaut oleh Allah dipanggil, tidak akan bisa untuk pergi haji. Ya. Nah, dari kelima ini yang paling penting mana? Nomor 2, sholat. Haji tidak masalah bagi mereka yang belum mampu ataupun belum bisa melaksanakan haji, masih dikategorikan sebagai orang Islam. Puasa bagi mereka yang sedang berhalangan, sakit dan sebagainya, bisa dikatakan sebagai orang Islam, tidak puasa. Banyak. Zakat tidak bisa berzakat, maka termasuk pada penerima zakat. Tidak masalah, bisa dikatakan sebagai orang Islam. Tetapi kalau nomor 2 ini, sholat, mereka tidak melaksanakan sholat. Orang Islam yang tidak melaksanakan sholat, maka dikatakan sebagai orang kafir, orang munafik, pembeda. Ya, yang menjadi pembeda antara orang Islam dan orang kafir atau munafik, yaitu sholat. Bagaimana dengan syahadat? Tentunya kalau mereka tidak bersyahadat, mereka bukan orang Islam. Jadi yang paling utama dari rukun Islam ini adalah sholat. Ya, hati-hati. Walaupun kamu puasa Ramadan full 30 hari non-stop, ditambah dengan puasa sunnah macam-macam, ya, tetapi sekali kamu tidak sholat, percuma. Itu yang akan membahayakan kamu nanti di hari kiamat ataupun di alam barzakh. Karena ketika kamu sudah wafat, pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepada kamu semua adalah sholat. Ya, orang Islam yang paling ditanyakan ketika wafat, ketika sudah berada di alam barzakh, alam kubur, pertanyaan pertama oleh malaikat adalah sholat. Maka sholatlah walaupun kamu belum baik, karena dengan sholat itu kamu bisa menjadi lebih baik. Ya, semoga pembelajaran ini, ceramah ini, maupun tausiah ini bisa memberikan kita semua, khususnya Mr. Wisnu, pembelajaran yang lebih baik lagi, hikmah, serta mendapatkan hidayah dari video ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya pada kita semua sehingga kita bisa belajar menuntut ilmu untuk menjadi bekal di akhirat kelak, di alam kubur kelak, sehingga kita cukup dalam menghadapi kematian nanti. Insya Allah. Bisa cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.